Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Hidayati. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang konflik kerja, stres kerja, dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu ada konflik kerja. Menurut Luthas, konflik kerja adalah kondisi di mana terjadi ketidakcocokan antara satu sama lain dan tujuan yang diinginkan dicapai, baik nilai dan tujuan yang ada dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab konflik kerja. Yang pertama yaitu ada ketergantungan kerja, yang kedua ada perbedaan tujuan, yang ketiga ada perbedaan persepsi, dan yang keempat ada kemenduaan organisasional. Yang pertama yaitu ketergantungan kerja. Terjadi ketika dua kelompok atau lebih saling bergantung satu sama lain menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang kedua yaitu perbedaan tujuan. Kelompok-kelompok dalam suatu organisasi cenderung terjadi terspesialisasi sehingga mereka mengembangkan bagian tujuan, tugas, dan personalia yang berbeda-beda. Dan yang ketiga yaitu perbedaan persepsi, nilai-nilai, sikap, dan personalia yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu kemenduaan organisasional yang dapat bersumber dari tanggung jawab yang dirumuskan secara mendua atau ambiguous dan tujuan yang tidak jelas. Selanjutnya yaitu dampak konflik kerja. Dampak konflik kerja terdiri dari beberapa bagian, antara lain distorted perception. Dalam situasi konflik, masing-masing kelompok menganggap dirinya lebih penting dibanding kelompok lainnya. Yang kedua yaitu negative stereotyping. Terjadi akibat terdistorsinya persepsi. Masing-masing anggota kelompok yang berkonflik merasa semakin memiliki sedikit perbedaan dalam kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok orang lain. Dan yang ketiga yaitu discrete communication. Konflik ini terjadi ketika proses pengambilan keputusan terganggu, pelayanan kepada pelanggan terganggu sehingga dapat menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian, bagaimana cara mengatasi konflik kerja? Cara mengatasi konflik kerja yang pertama yaitu menghindari, yang kedua yaitu mengakomodasi. Yang pertama, menghindari suatu konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tersebut tidak terlalu penting, jika berpotensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang kedua yaitu mengakomodasi, memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini dapat menimbulkan kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk memberikan keputusan dan lain-lain. Kemudian materi kedua yaitu stres kerja. Stres kerja merupakan keadaan yang terjadi ketika pegawai dihadapkan oleh peluang dan tantangan yang dapat memberikan ketegangan dan perubahan perilaku. Stres kerja juga dapat mengakibatkan perubahan emosi, mempengaruhi ketidakseimbangan fisik dan psikis, proses berpikir, dan dapat memberikan pengaruh terhadap performa pegawai. Berikut yaitu faktor penyebab stres kerja. Menurut Luthan, faktor-faktor yang menyebabkan stres antara lain yaitu yang pertama ada stresor. Yang kedua ada ekstra organisasi, yang ketiga yang mencakup perubahan sosial atau teknologi, keluarga, relokasi, kerja, kondisi ekonomi, ras, dan kelas, perbedaan kesempatan bagi pegawai atas penghargaan atau promosi. Yang pertama yaitu stresor organisasi, mencakup kebijakan dan strategi administratif, struktur organisasi kondisi, kerja tanggung jawab tanpa otoritas, ketidakmampuan menyuarakan keluhan, serta penghargaan atau memadai. Yang kedua yaitu stresor kelompok, mencakup kurangnya kohesivitas kelompok seperti pegawai tidak memiliki kebersamaan karena desain kerja, karena penyelia melarang atau membatasinya, serta kurangnya dukungan sosial pada individu. Yang ketiga yaitu stresor individu, mencakup di posisi individu seperti kepribadian, persepsi kontrol, personal, ketidakberdayaan, dan yang dipelajari, daya tahan psikologis, serta tingkat konflik intra individu yang berakar dan frustasi. Kemudian yaitu ada jenis-jenis stres kerja. Stres kerja terdiri dari berbagai jenis dan beragam, diantaranya stres kerja yang dapat memberikan gairah dan menstimulus para pegawai untuk merasa lebih bersemangat saat bekerja. Kemudian menurut Bernay dan Selye mengungkapkan ada 4 jenis stres. Yang pertama yaitu eustress. Eustress yaitu stres yang menimbulkan stimulus dan kegairahan. Stres ini dapat meningkatkan kreativitas dan
antusiasme. Yang kedua yaitu distress, yaitu stres yang memunculkan efek membahayakan bagi individu yang mengalaminya, seperti tuntutan tidak menyenangkan yang menguras energi individu sehingga membuatnya menjadi lebih mudah jatuh sakit. Dan yang ketiga yaitu hiperstres, yaitu stres terjadi ketika seorang dipaksa untuk mengatasi tekanan yang melampaui kemampuan dirinya. Dan keempat yaitu ada hipostres, yaitu stres yang muncul karena kurangnya stimulasi. Contohnya, stres karena bosan atau karena pekerjaan yang rutin. Adapun dampak stres kerja, menurut Tewal ada dua dampak dari stres kerja, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak positif stres kerja adalah yang pertama memiliki motivasi kerja yang tinggi, yang kedua memiliki rangsangan dan tujuan untuk bekerja lebih keras, dan timbulnya inspirasi untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu memiliki kebutuhan berprestasi yang kuat sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan target atau tugas sebagai tantangan bukan sebagai tekanan. Dan keempat, memacu pegawai untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sebaik-baiknya. Dampak negatif stres kerja. Yang pertama yaitu menurunkan tingkat produktivitas pegawai yang berdampak pada kurangnya keefektifan organisasi. Dan yang kedua, penurunan tingkat kepuasan kerja dan tingkat kinerja. Yang ketiga, sulit untuk membuat keputusan, kurang konsentrasi, kurang perhatian, serta hambatan mental. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya ketidakhadiran dan perputaran pegawai. Bagaimana cara mengatasi kerja? Yaitu yang menurut Sunyoto dan Burhanuddin, pendekatan individual yang dapat dilakukan untuk mengatasi stres kerja meliputi beberapa penerapan seperti penerapan teknik manajemen waktu yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi ketegangan akibat tuntutan tugas atau pekerjaan. Berikut selanjutnya yaitu ada olahraga seperti renang, bersepeda, berjalan kaki, dan aerobik merupakan bentuk-bentuk tingkat stres yang berlebihan. Kemudian ada relaksasi untuk mengurangi ketegangan seperti meditasi dan biofeedback atau teknik pengendalian fisiologi. Nah, adapun konflik yang terjadi di sekolah tempat saya melaksanakan PPL2 yaitu minimnya etika siswa dan siswi terhadap guru, kurangnya kedisiplinan siswa, dan kurangnya perhatian siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian banyak siswa atau siswi yang pulang sebelum waktunya jam pulang, dan karena hal itu tingkat stres guru-guru menjadi meningkat. Baiklah, sekian dari saya, mungkin hanya itu konflik yang saya dapat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.